بعبده المختار من دعانا
الذي جمعنا الذي أحضرنا الذي قد خصنا بمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله limpaan puji kehadirat Allah Maha Raja langit dan bumi, Maha menguasai kehidupan, Maha menenangkan permukaan bumi dengan pengaturan yang sempurna, Maha menjadikan setiap kejadian mengandung hikmah-hikmah yang luhur dari kesempurnaan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jika telah berfirman, ma yaf'alu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Dialah Allah akan menurunkan musibah kepada kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman, wa kana Allah syakiran 'alima. Allah itu Maha berterima kasih kepada hamba-hambanya dan Maha mengetahui hamba-hambanya yang bersyukur. Hadirin hadirat, kalimat ini menafikan musibah yang turun jika jiwa yang bersyukur timbul dan makmur di suatu wilayah. Namun ketika manusia di dalam ghaflah, berbeda dengan umat as-sabiqah, dengan umat yang terdahulu. Karena umat yang terdahulu jika mereka kufur dan dosa, maka Allah murka dan melimpahkan azab. Namun khusus untuk umat mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jika melihat hambanya sepi dari majlis zikir, sepi dari majlis mulia dan selalu dalam ghaflah, maka Allah mencabut kenikmatan duniawinya dan menjadikan kesedihan itu sebagai penggantian untuk keluhuran yang abadi. Hadirin hadirat, walaupun apa yang kau dengar dari penyampaian di media, jangan sampai mengguncang jiwamu. Bagaimana dengan kelembutan Allah? Sungguh kelembutannya melebihi segenap kelembutan. Perbuatannya sangat indah dan tidak sampai awam pemikiran kita mencapainya. Dia Allah Maha Mulia dan Maha Luhur. Sungguh pencabutan kenikmatan dunia adalah hal yang remeh dibandingkan bila digantikan dengan kenikmatan yang abadi. Kita melihat kebakaran, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang membuat suatu kerusakan ataupun kehancuran atau ketidakdamaian di muka bumi. Itu Sang Maha Pemelihara sedang membenahi dosa-dosa hamba-Nya, sedang melimpahkan kelembutannya dan mengikis dosa mereka dan memuliakan mereka yang wafat di dalam tenggelam atau banjir atau gempa. Mereka dalam kelompok syuhada. Tak bisa bayangkan manusia yang barangkali siang dan malam dalam dosa, Allah merenggutnya dengan bencana alam, mengumpulkannya dengan para syuhada. Inilah kelembutan Tuhanmu yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Salah satu orang yang tergolong kepada kelompok syuhada di yaumil qiyamah adalah mereka yang wafat terkena reruntuhan, atau orang yang wafat terbakar, atau orang yang wafat tenggelam. Demikian mereka dimuliakan Allah karena terbunuh oleh alam, karena wafat oleh sebab alam, maka mereka digolongkan pada syuhada. Hadirin hadirat, adakah anugerah lebih mulia dari sang pemilik anugerah? Bukankah ini kelembutan? Bukankah ini kasih sayang? Bukankah ini keindahan? Orang yang telah wafat di dalam gempa bumi atau di dalam kebakaran atau di dalam banjir, hingga dia tenggelam dan hingga
mereka seandainya kita mohon Allah izinkan mereka hidup kembali untuk memilih kembali kepada keluarganya atau tetap bersama kelembutan ilahi, niscaya mereka akan mengatakan ingin kembali kepada Allah karena sudah bersama para syuhada, sudah dalam kemuliaan, dalam keluhuran, dalam kelompok muhajirin dan ansar, dalam kelompok para syuhada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka yang wafat, bukan mereka yang ketinggalan, kehabisan hartanya atau kesedihannya. Allah tidak biarkan satu kesedihan pun terkecuali diganjar dengan penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Demikian riwayat belasan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa tiada satu musibah pun yang menimpa suatu kaum muslimin terkecuali itu penghapusan dosa baginya, walau tusibu syauka, walau cuma hanya tertusuk duri saja, kecil sedikit saja pedihnya, itu pun sudah Allah jadikan penghapusan dosa. Bagi kalau kesedihan yang besar, inilah kelembutan yang maha lembut membenahi dosa hambanya. Namun kita tidak menginginkan musibah, maka kembalilah kepada janji Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaf'alu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Sungguh Allah tiada akan berbuat untuk menurunkan musibah dan siksa jika kalian bersyukur dan beriman. Allah Maha berterima kasih. Allah Maha berterima kasih. Dalami makna keluhuran kalimat ini, wa kana Allah syakiran. Syakiran, berterima kasih atas apa bagi siang dan malam kau limpahkan kenikmatan pada kami. Kami tidak pernah berjasa padamu, wahai Allah. Berterima kasih atas apa, wahai Allah. Syakiran, maha berterima kasih. Terima kasih atas apa? Kita tidak pernah memberi manfaat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, law annakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku seluruh kalian, jin manusia, mulai yang awal hingga akhir, jika berbuat kebaikan sebaik-baiknya tidak akan bisa bawa manfaat padaku. Wa lan tablughu dhurri fatadurruni, dan tidak akan pernah bisa kejahatan kalian mengecohku dan membuatku rugi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Muslim, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Wahai hamba-hambaku, jika berkumpul kalian seluruh jin dan manusia, yang pertama dan yang terakhir, semuanya baik, bertakwa, beriman, saleh, tidak satu pun berbuat dosa, tidak bertambah dari kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua dalam sifat jahat, buruk, berdosa, membuat kehinaan, tidak berkurang dari kerajaanku sedikit pun. Mana kesadari kami ma'idi hadirin, mana kesadari kami mulki syai'a, dari kerajaanku tidak berkurang dan bertambah dengan keburukan kita dan amal baik mereka kita. Maka apa makna kalimat syakiran adina? Maha berterima kasih. Terima kasih apa, wahai Allah? Allah berterima kasih kepada hambanya yang bersyukur, yang ingin dekat kepadanya. Padahal Allah tidak butuh hambanya,
tidak butuh dosa pahalanya. Allah tidak rugi dengan dosa hambanya, tidak beruntung dengan pahala hambanya. Namun Allah dengan kelembutan yang berfirman, wa kana Allah syakiran alima. Allah itu maha membalas jasa dan terima kasih, maha berterima kasih kepada hamba yang mau dekat kepadanya, maha berterima kasih menghargai keinginan dan ibadah sang hamba, maha berterima kasih kepada hamba yang mau dekat padanya. Siapa dia maharaja langit dan bumi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau seorang pengemis, ada orang kaya mau dekat dengannya, maka dia berterima kasih banyak. Kamu orang kaya raya, saya pengemis, kamu mau dekat dengan saya, kamu dekat dengan saya, itu penghargaan besar. Itu tentunya demikian. Kalau rakyat orang kaya pada pimpinannya, sang pemimpin datang padanya, dia akan berterima kasih. Lalu apa maknanya Rabbul Alamin berterima kasih kepada hamba pendosa? Namun demikianlah sang Maha Lembut merendahkan dirinya kepada hambanya agar hamba memahami kelembutannya, agar mereka mau memahami kasih sayangnya, agar mereka mau kembali bersyukur kepadanya dan Allah membalas syukurnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kita bersyukur, Allah tambah kenikmatannya, makin syukur makin tambah kenikmatan, makin kita lupa maka akan datang musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan saudara-saudara kita yang terkena musibah itu, secara lahiriahnya mereka rugi dan sedih, tapi hakikat mereka dalam kemuliaan, dalam anugerah besar yang mesti direnungkan. Yang dilupakan sebagian besar muslimin adalah melihat mereka yang terkena musibah risau tanpa peduli justru musibah yang paling besar adalah dosa. Musibah yang paling besar adalah kemungkaran Allah. Barangkali ada di antara kenikmatan orang-orang yang dalam kenikmatan, yang sana dalam kesedihan sedang dikasih sayangi Allah dan tidak perlu dibantu. Namun kita juga perlu berpikir bahwa limpahan kegelapan dosa itu adalah musibah terbesar karena membawa kehinaan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini musibah lebih besar daripada bencana alam, dari kiamat. Karena kiamat seserah berapa saat selesai, tapi musibah kemurkaan Allah abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cerita abadi, rintihan abadi, kehinaan abadi, kepedihan abadi, kesakitan abadi. Maka ini tidak disebut musibah, maka muslimin tidak merenungkannya, maka muslimin menganggap musibah sana sini, padahal dirinya dalam musibah besar, terancam kepada jurang kehinaan yang kekal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itulah kita kembali dengan kehadiran kita di majelis ini, kita bertafakur musibah di sana, musibah di sini. Kita doakan mereka yang wafat semoga dikumpulkan bersama para syuhada, dan mereka yang kehilangan hartanya semoga diganti dengan pengampunan dan kemakmuran dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadun bi ma syaa. Demikian riwayat Sahih Bukhari dan lainnya. Aku bersama prasangka hambaku, maka silakan hambaku bersangka kepadaku. Bagaimana sangkamu terhadap Allah? Kalau sangkamu seandainya Allah itu tidak mau memaafkan dosa, maka bisa jadi seperti itu. Jadi kalau kamu bersangka baik dengan kalimat yang suci dan keluhuran jiwa, bahwa Sang Maha Pemaaf terus memaafkan dan tiada bosan menerima taubat. Sampai kapan Allah itu bisa menerima taubat? Dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Bukankah itu permainkan Allah? Itu adalah dari kedangkalan pemahaman
kita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkasih sayang, Allah Maha tahu innakum tukhfiquna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Hadirin hadirat, Allah Maha tahu kita ini digoda oleh iblis dan syaitan. Banyak sekali amal pahala kita dan keinginan kita berbuat baik, sudah tobat, sudah dalam keadaan suci dan mulia, tapi dikecoh syaitan lagi. Bukan maunya sendiri 100% dari awal keinginannya, tapi dikecoh oleh syaitan. Oleh sebab itu Allah juga tidak bosan-bosannya mengampuni, sebagaimana syaitan tidak bosan-bosannya menggoda. Allah tidak bosan pula mengampuni, karena kalau Allah bosan mengampuni, maka menanglah syaitan meluluh lantahkan umat Muhammad SAW. Maka karena syaitan tidak berhenti menggoda, lihat hambanya sudah tobat malah tanpa ingin digoda lagi, maka Allah sediakan pengampunan lagi, goda lagi, kecoh lagi, apapun ya tobat lagi, ku ampuni lagi. Ayo syaitan mau sampai kemana perbuatanmu? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Rabbul Alamin yang Maha Lembut tidak akan berhenti melimpahkan kemuliaan Allah bagi hamba-hambanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia ini di mana Rasulullah SAW menunjukkan kemuliaan pada semua yang ada di alam semesta ini, mengandung keberkahan. Tanah bumi, air liur. Rasulullah SAW mengobati orang sakit dengan menaruhkan ibu jarinya di lidahnya, seraya berdoa Bismillahirrahmanirrahim, beri khalba'ina yashfi mariduna bi'idni Rabbina. Lantas menempelkan ibu jarinya di lidahnya, lantas menyentuhkannya ke bumi, lalu mengusapkannya pada yang sakit. Hadirin hadirat, hujjatul Islam wa barakatul anam Imam Nawawi di Rahmatul Bari Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna bahwa tanah itu mempunyai kemuliaan penyembuh. Karena kenapa sang Nabi menyentuhkannya ke tanah? Karena asal muasal manusia dari tanah, dan juga disentuhkan pula pada air liur. Dan dapat dengan air liur yang sudah dilewati doa dan zikir itu mulia dan bisa membawa keberkahan. Karena ucapan beliau diri batina dengan air liur sebagian dari kami, lalu ditempelkan ke bumi, lalu diusapkan, itu untuk menyembuhkan. Makna dari hadis ini kita sampaikan adalah semua yang ada di alam ini jika disentuh dengan kemuliaan, mengandung keberkahan dan kemuliaan. Demikian pula Al-Imam Nawawi Hujjatul Islam wa Barakatul Anam menjelaskan di dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim bahwa bertabarruk dan mengambil barakah dari bekas sentuhan para salihin adalah hal yang mustahab, dan ini adalah salah satu dalilnya. Jadi hadirin hadirat, ketika air minta didoakan, tidak mesti harus pada salihin. Semua muslim juga bisa mendoakan air. Doakan untuk sahabatmu yang sakit, sahabatmu yang sedang kena musibah, doakan air dengan suratul Fatihah. Boleh tidak? Boleh, siapa pun boleh. Tidak harus para salihin, tidak harus para ulama. Tapi kalau para ulama, para salihin, akan afdal tentunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hal seperti ini adalah hal yang mulia dan terbukti dalam ilmu pengetahuan. Dunia sering kita dengar bagaimana Profesor Masarul Emoto yang ketika meneliti air itu berubah kalau menurut emosi manusia yang di dekatnya. Kalau dilihat dengan mikroskop skala tertentu, air yang dekat dengan orang yang sedang marah atau mencaci maki, maka air itu berubah wujudnya menjadi buruk jika dilihat pada skala tertentu di mikroskop. Jadi sebaliknya, jika orang yang sedang senang, gembira, tenang dan damai, maka
maka air yang dekat dengannya itu akan berubah wujudnya menjadi lebih indah jika dilihat dengan mikroskop dengan skala tertentu. Hal ini hadirat dengan emosi dan aura di jiwa kita, air bisa berubah lebih lagi dengan doa kalimat Allah mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu mencapai seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluknya diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika salah seorang nabi diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, salah seorang nabi dari Bani Israel, jika ia sedang duduk di bawah sebuah pohon, maka ia digigit seekor semut. Seekor semut menggigitnya, menyakitinya. Nabi itu bangun dari tempat duduknya, dia memerintahkan rakyatnya untuk membongkar sarang semut itu dan membakarnya. Karena perbuatannya benar secara syariah. Kenapa benar? Karena semua hewan yang mengganggu manusia halal dibunuh. Namun kita lihat bagaimana teguran Allah kepada sang Nabi. Pesan Nabi itu, ini bukan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi sebelum beliau. Maka Allah mengirim Jibril dan menegur daripada Nabi itu, saya berkata, pahala namlatul wahidah. Bukankah cuma seekor semut yang berbuat? Kenapa dibakar semua? Hadirin hadirat menunjukkan Allah melihat seekor semut menyakiti nabinya dan yang berbuat cuma satu. Kenapa semuanya dibunuh? Pahala namlatul wahidah. Seekor semut pun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala nasibnya. Satu yang berbuat, kenapa semuanya dibunuh? Demikian hadirin hadirat teguran ilahi. Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perbuatan sang Nabi itu benar karena secara syariah semua hewan yang membahayakan manusia boleh dibunuh, tapi adalah didikan kelembutan dari ilahi khusus untuk Nabi itu untuk memberi pengajaran pula kepada kita bahwa bagaimana lembutnya Allah pada seluruh makhluknya. Namlatul wahidah, dan cuma satu yang berbuat, kenapa semuanya dibakar dan dibunuh? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sayangnya Allah pada makhluknya. Maka oleh sebab itulah jika seseorang menyadari bahwa dia itu milik Allah, maka tentunya adakah yang lebih sayang dari sang pemilik? Kita kalau punya barang, mana yang lebih sayang, pemiliknya atau orang lain yang meminjam? Pemiliknya lebih sayang karena miliknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seseorang mengontrak sebuah rumah misalnya, yang mengontrak barang yang tidak terlalu mengurus, tapi pemiliknya lihatlah sedikit di rumahnya, dia akan repot. Kenapa? Karena ia yang memilikinya. Demikian dan lebih Rabbul Alamin terhadap diri kita. Semua musibah kita itu menghapuskan dosa. Namun Allah sudah berfirman, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan musibah selama mereka banyak minta pengampunan dosa. Ini untuk kita. Kalau di masa sang Nabi, Allah berfirman, wa maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka selama kau berada di antara mereka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin kufar Quraisy membantai Nabi, penjahat yang merusak dan menyiksa Nabi sejahat apapun, selama kau wahai Muhammad masih di antara mereka, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Tidak ada siksaan bagi mereka selama engkau di antara mereka. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Demikian pula jika cinta sang Nabi ada di dalam jiwa kita, jauh musibah dari kita, maka makmurkan majlis zikir dan majlis taklim, maka jauhlah musibah dari kita, insyaallah.
musibah di tempat lainnya, lebih dahsyat dari tsunami di Aceh, lebih dahsyat dari gempa di Sumatera Barat, lebih dahsyat dari gempa di Jogja. Tidak mustahil. Namun barangkali karena banyaknya majelis-majelis zikir dan makmur, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan banyak musibah. Sungguh kalau tidak, barangkali sudah Jakarta ini sudah dikendam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Jakarta ini sudah lebih daripada 100 cm di bawah permukaan laut. Karena Jakarta ini sudah landai di bawah laut, sedikit saja kegetaran air laut sudah menenggelamkan seluruh Jakarta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun Allah telah berfirman, "Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga bahwa Allah melihat ingin menurunkan satu musibah pada suatu kaum, maka Allah melihat mereka memakmurkan masjid, mereka beristighfar, mereka berzikir, mereka berdoa, fasarraftu adabi minhum, maka kusingkirkan daripada musibahku dari mereka, dan dipindahkan ke tempat lain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membangun jiwa muslimin muslimat yang dengan itu terhindar segala musibah dan dosa. Saudara-saudara kita sebagian peduli bahkan ke sana untuk membantu yang di sana, silakan bagi-bagi tugas. Kita majelis Rasulullah SAW membenahi jiwa agar musibah itu tidak terulang, karena kalau jiwa tidak dibenahi, musibah akan semakin banyak. Hadirin, kita bermunajat memanggil nama yang Maha Luhur. Wahai Rabbi, benahi keadaan muslimin muslimat, benahi keadaan muslimin muslimat di bumi Jakarta dan di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh wilayah barat dan timur. Dan juga kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi jiwa kita dengan cahaya keimanan, dengan cahaya keluhuran, dengan cahaya keindahan. Wahai yang Maha Indah, terbitkan keindahan-Mu di dalam sanubari kami, terbitkan keindahan cahaya-Mu di dalam jiwa, hingga kami selalu enggan berbuat maksiat dan selalu semangat berbuat pahala. Ya Rahman ya Rahim, kami memanggil nama-Mu, yang dalam memanggil nama-Mu itu terbuka beribu-ribu rahmat dan kebahagiaan, tersingkir beribu-ribu musibah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Muslim, la taqumu as-sa'a hatta an la yuqala fil ardi Allah Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang memanggil nama Allah Allah. Hadirin hadirat, kiamat itu musibah terbesar, jauh lebih dahsyat dari gempa bumi, dari kebakaran, dari banjir, dari uyuh dan lain sebagainya. Namun itu reda dengan bibir dan jiwa yang memanggil nama Allah Allah. Hadirin hadirat, sebuah nama yang maha berwibawa, yang dengan itu redalah segala musibah dan kesulitan dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam bumi kita. Wa qulu jami'an ya Allah 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 ya
hadirin. Demikian kita juga mengucapkan doa dan kemuliaan semoga terlimpah kepada Syekh Muhammad Abdullah dari sini Australia di dalam tertulisnya perjuangan dakwah dari Australia dan wilayah lainnya. Semoga dilimpahi keberkahan dan pertolongan dari Allah SWT. Dan guru kita Nabi Muhammad Baqir Abbas, guru kita Habib Alwi bin Yahya, guru kita Al-Habib Ibrahim Aini, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Rasul Muhammad dari Polres Selatan dan Polda Metro Jaya yang turut mengamankan semoga dalam rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Tidak diizinkan oleh Ketua Majelis di majelis sebenarnya kalau misalnya diizinkan oleh suaminya, kalau tidak diizinkan oleh ayah bundanya, oleh kakak atau kakak, maka mana yang harus dipatuhi, cinta Rasul atau cinta ayah bunda? Cinta Rasul dulunya, Rasul yang harus dilakukan oleh ayah bunda, tapi Rasul memerintahkan kita bakti pada ayah bunda. Jadi kalau seandainya seseorang merasa aku mencintai Rasulullah SAW lebih dari ayah ibuku, aku harus hadir majelis. Ingat, Rasulullah memerintahkan bakti pada ayah bunda. Jadi kalau seandainya mengambil majelis dilarang, kau tetap ikuti ayah bundamu, kau mendapatkan taat pada ayah bunda, juga mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Pahalanya banyak. Satu, pahala cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan taat pada ayah bunda. Kedua, pahala bakti pada ayah bunda. Itu pahala bakti pada ayah bunda, pahala jihad fisabilillah, hadirat yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pahala kehadiran di majlis walaupun tidak hadir karena niatnya mau hadir, tidak bisa hadir karena orang tua. Tetap duduk di rumahmu, berlemah lembut pada ayah bunda, Allah akan buka hati mereka dalam waktu dekat, insyaAllah nanti bisa hadir Allah bunda dan majlis insyaAllah. Dan pertanyaan juga muncul tentang ziarah besar ke makam saudara bisa diperbolehkan dari Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, melihat seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Rasul berkata, ittaqillah wasbiri, takwa kepada Allah dan sabarlah. Rasul tidak mengusirnya dari makam, jadi boleh saja wanita berziarah. Demikian kehadiran kaum bisa ke majelis malam Selasa memang sebenarnya saya juga merasa baiknya bisa hadir di majelis nisa. Majelis nisa ada setiap minggu sore. Saya juga ajar insyaAllah di markas sekretariat majelis Rasulullah setiap Ahad sore, minggu sore jam 14.30 dimulai sampai selesai. Jadi kalau mau hadir juga di majelis malam, tentunya kalau diizinkan oleh walinya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau walinya mengizinkan, saya apa mau melarang bisa hadir di majelis? Kalau ayah bundanya mengizinkan, ya jadi izin kepada ayah bunda, jika diizinkan hadir. Jika tidak, dapat pahala majelis, dapat kemuliaan cinta kepada ayah bunda dan cinta kepada Rasulullah SAW. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah di majelis nisa, bapak yang hadir setiap minggu sore di markas kita. Dan juga masih banyak lebih waktu kita sempit mengenai SMS, semakin banyak yang masuk ke nomor saya, makin hari bukan makin berbulan makin banyak, ya sampai lebih dari 2.000 SMS setiap harinya juga gimana jawabnya. Jadi kalau seandainya semakin hari makin sedikit yang dijawab, bukannya ingin mengecewakan karena kemampuannya tidak ada orang menjawab semuanya. Dan sebab itu mohon maaf bila SMS tidak doa, tapi semua SMS insya Allah saya baca. Jadi tidak semuanya saya mampu menjawabnya. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita akhiri majelis dengan kalimat talqin oleh ibu kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Habib Rufi Muhammad Baqir Abbas. Mudah-mudahan Allah dan doa
يا